Setelah itu, Yu Cheng dibawa masuk ke dalam, yang sudah dipenuhi oleh pengikut dari sekte Wuling. Zhou mengatakan kalau Yu Cheng saat ini ia angkat menjadi pemimpin sekte Wuling. Tentu saja semua orang di sana merasa tidak terima, karena untuk menjadi pemimpin haruslah seorang laki-laki. Zhou meyakinkan mereka semua kalau Yu Cheng sangatlah hebat. Salah satu pria di sana mencoba mengadu kekuatannya. Saat sedang berduel, ia pun dengan mudah dikalahkan oleh Yu Cheng. Yang pada akhirnya, semua orang yakin akan kekuatannya dan menjadikannya sebagai pemimpin sekte Wuling. Saat di malam harinya, Qin Zhan masih mencoba membuka hologram di dalam game itu. Namun tetap saja ia tak bisa membukanya. Ia pun menjadi yakin kalau saat ini ia telah terjebak di dalam game tersebut. Tidak hanya itu, apa yang ia sentuh saat ini seperti nyata. Sesaat ia pun menjadi ketakutan karena semua orang menuduhnya sebagai iblis dan hendak membunuhnya. Namun ia teringat di saat bertarung kemarin, kalau kekuatannya saat ini belum hilang. Setelah itu, ia tak sengaja membuka sebuah surat yang saat ini Yu Cheng merupakan pemimpin dari sekte Wuling. Yang saat kemarin malam, sekte Wuling telah menyerangnya dan menuduhnya sebagai iblis. Tak lama kemudian, Ming Yue yang sangat tergila-gila kepadanya mencoba menggoda Qin Zhan agar mau enak-enak dengannya. Hal tersebut membuat Qin Zhan sangat terkejut dan berusaha mengelak. Su Er datang ke sana dan menggagalkan rencana mesum dari Ming Yue. Saat ini mereka tidak memiliki uang. Karena tak ada uang, mereka pun tak bisa makan. Oleh karena itu, keesokan harinya, ia mengajak keempat anak buahnya untuk pergi turun gunung untuk mencari uang. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah kota dan melihat para penduduknya sedang dibunuh oleh beberapa pasukan di sana. Pasukan itu pun hendak membunuh Qin Zhan, namun senjata yang mereka pakai justru menjadi patah dan rambut Qin Zhan menjadi terpotong. Melihat hal itu membuatnya menjadi sangat marah, dan tanpa ia sadari, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi pasukan tersebut. Di sini ia tak bisa mengontrol apa yang ia bicarakan. Setelah menghabisi seluruh pasukan, ia membantu beberapa warga yang terluka. Melihat kebaikannya, anak-anak dari salah satu warga desa itu memberikannya makanan sebagai bentuk terima kasihnya. Qin Zhan di sini malah menyuruhnya untuk menyimpan makanan itu karena anak itu lebih membutuhkan. Akhirnya mereka semua mengetahui kalau semua pasukan itu milik dari negara Qing yang terkenal sangat jahat, yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Li. Qin Zhan menjadi murka kepadanya dan ia pun menggunakan kekuatannya untuk menyatakan perang kepada Li, dan ia akan membuat perhitungan kepadanya. Para warga yang melihat hal itu menjadi sangat ketakutan karena mereka menganggap Qin Zhan seorang iblis yang sedang marah. Li yang merupakan ratu di negara Qing
melihat hal tersebut dan menjadi sangat ketakutan. Begitu juga dengan sekte Wuling. Yu Cheng melihat iblis yang sedang marah, dan sampai saat ini ia masih belum tahu kalau iblis itu adalah Qinzhan. Bai Mai mencoba menghasutnya untuk membunuh iblis tersebut. Yu Cheng lalu menghilangkan wajah Qinzhan dari langit dengan pedangnya, yang disadari langsung oleh Qinzhan. Melihat hal tersebut, ia pun mengira kalau itu ulah dari Li. Ia pun mengajak Miao Shan dan Han Yi untuk menyerang negara Qing, sedangkan Ming Yue dan Su Er disuruh untuk menunggu. Di lain sisi, Li yang mengetahui kalau Qinzhan akan menyerang negaranya, lalu mengutus salah satu pasukan yang terkuat yang ia miliki untuk menghadang pergerakan dari Qinzhan. Singkat cerita, semua pasukan menghadang Qinzhan untuk masuk ke dalam istana. Namun siapa sangka, ia hanya memukul tembok di sana, yang membuat tembok itu langsung hancur seketika. Para pasukan yang melihat hal itu menjadi ketar-ketir dan terdiam di tempat. Di lain sisi, saat ini terdapat sekte yang sangat jahat yang bernama sekte Xing Xiu dan dipimpin oleh seseorang misterius, kita sebut saja namanya Bambang. Dan pria tua di sana salah satu pengikutnya yang bernama Ting. Di sana, Ting sedang mengembangkan sebuah racun virus yang dapat membuat seseorang memiliki kekebalan tubuh. Bahkan, kelinci percobaannya di sana mencoba untuk bunuh diri, namun pisau yang digunakan justru menjadi patah. Efek dari virus itu, seseorang akan merasakan sakit di tubuhnya. Rencana Bambang saat ini, ia ingin menambah anggotanya, menggunakan virus itu agar bisa melawan Qinzhan yang dianggap orang terkuat nomor 1 saat ini. Kembali ke mereka, salah satu pria terkuat milik negara Qing dikeluarkan untuk menghentikan Qinzhan. Miao Shan yang melihatnya, tentu saja ia tak akan ambil diam. Alhasil, ia memilih untuk melawan pria di sana, agar Qinzhan, ketuanya itu bisa masuk ke dalam. Melihat kedatangan Qinzhan membuat Li menjadi sangat ketakutan. Ia pun memberikan kursi kerajaannya untuk diduduki oleh Qinzhan, sementara ia mencoba pergi dari sana. Li meminta maaf atas tindakannya saat ini. Alasan ia membunuh para warga karena ia ingin membesarkan wilayah kekuasaannya. Sebagai permintaan maafnya, ia akan menikahkan cucunya yang bernama Melati untuk dinikahkan dengan Qinzhan. Tentu saja Qinzhan menolak akan hal tersebut. Di lain sisi, salah satu pelayan memberikan informasi kepada Melati kalau neneknya saat ini hendak menikahkan dirinya dengan Qinzhan yang merupakan seorang iblis. Oleh karena itu, pelayan tersebut menyuruh Melati untuk segera pergi dari istana. Ming Yue saat ini meminta pelakat milik negara Qing untuk diberikan kepadanya, dan hal itu ia lakukan sebagai bentuk ancaman. Apabila Li masih melakukan tindak kekerasan kepada warga, maka Qinzhan akan kembali lagi untuk menghancurkan negara Qing. Li mau tidak mau memberikan pelakat tersebut, dan setelah itu mereka pun keluar. Qinzhan memegang pelakat negara Qing dan bertanya apa gunanya pelakat tersebut dan hendak membuangnya. Ming Yue berkata pelakat itu pasti akan berguna untuk mereka ke depannya. Sesaat, Miao Shan masih bertarung di sana. Qinzhan memintanya untuk mengalahkan pria tersebut dan segera pergi dari sana. Mendapatkan perintah itu, Miao Shan tidak main-main lagi, dan ia langsung mengalahkan pria di sana dengan satu kali serangan. Singkatnya, di saat mereka bertiga hendak pergi, Qinzhan kebelet tipis dan kencing sembarangan. Di waktu bersamaan, Melati
cucu dari Li ini melompat pagar agar bisa selamat dari pernikahan yang direncanakan oleh neneknya. Namun ia justru tak sengaja bertemu dengan Qinzhan yang habis dari kencing. Melihat Qinzhan di sana, ia pun menjadi ketakutan. Sesaat, Qinzhan teringat dengan wajah Melati yang sama percis seperti muridnya terdahulu. Setelah itu, Melati yang buru-buru pergi menjauh dari Qinzhan singgah sebentar di sebuah kedai untuk minum teh. Di sana ia bertemu dengan kakek-kakek tua yang menjual sebuah obat, dan obat itu dapat menaikkan kekuatan seseorang. Melati yang cerdas tentu saja tidak akan terpengaruh oleh perkataan dari kakek tersebut. Tak lama kemudian, Qinzhan datang ke sana. Melihat kedatangannya, si kakek menjadi gemetaran karena orang di hadapannya itu merupakan iblis. Ia pun lari ketakutan. Di sana, Qinzhan lagi-lagi mencoba mengajak Melati untuk menjadi muridnya. Namun Melati menolak karena ia menganggap itu merupakan akal-akalan dari Qinzhan agar bisa menikahinya. Di sini terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Melati kabur menaiki sebuah gerobak dengan seseorang pria. Namun lagi-lagi, kesialannya belum hilang. Mereka justru bertemu dengan perampok yang menangkap Melati. Di malam harinya, ia diikat oleh perampok dan hendak diperkosa. Namun nasib baik berpihak kepadanya, yang dimana datang seorang pria baik hati yang datang menyelamatkannya. Setelah itu, Melati diajak pergi oleh pria yang menyelamatkannya tadi ke sebuah tempat. Ternyata, pria itu 11-12 seperti perampok tadi. Bisa dikatakan keluar dari kandang macan masuk ke dalam kandang harimau. Pria tersebut ternyata memiliki niat jahat yang hendak memperkosanya. Melati hanya bisa pasrah karena seluruh tubuhnya sudah dibuat kaku oleh pria itu. Sebelum melakukan tindak jahatnya, si pria mandi terlebih dahulu. Untung saja Melati diselamatkan oleh Qinzhan yang berada di sana. Pria tadi mencoba melakukan aksi bejatnya, namun siapa sangka di dalam selimut itu ternyata Mio-san. Alhasil ia pun dibantai habis-habisan. Keesokan harinya, Melati tersadar di sebuah tempat. Melihat Qinzhan di sana, ia merasa semuanya ini merupakan rencana darinya, dan ia pun pasrah kalau Qinzhan hendak melecehkannya. Ming Yue menjadi kesal kepadanya dan berkata kalau ketuanya itu telah menyelamatkan hidup Melati dan tidak memiliki niat untuk melecehkannya. Qinzhan lagi-lagi mengajaknya untuk menjadi muridnya dan menyuruh Melati untuk memikirkannya terlebih dahulu. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang dimana wajah Melati mirip seperti murid milik Qinzhan, yang di saat itu Qinzhan tidak terlalu memperdulikannya. Merasa diabaikan oleh Qinzhan membuat si murid menjadi sangat bersedih, karena selama ini ia tak pernah dibantu untuk naik level. Oleh karena itu ia memutuskan untuk pergi. Maka dari itu, Qinzhan memaksa Melati untuk menjadi muridnya, untuk menebus kesalahan yang waktu dulu pernah ia lakukan. Singkat cerita, Melati dibawa oleh mereka semua ke sebuah kedai untuk makan terlebih dahulu. Di sana mereka pun makan dan mabuk-mabukan. Qinzhan yang tak kuat minum-minum alhasil menjadi mabuk. Melihat adanya kesempatan, Melati berusaha kabur dari sana. Namun siapa sangka, Qinzhan bersama anak buahnya seketika pingsan karena arak yang mereka minum terdapat sebuah racun. Dan semuanya itu ulah dari Ting, dari sekte Xing Shui, untuk menangkap mereka semua.